Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk itu, hari ini pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-14. Dan buku yang kita pakai tetap buku matematika SMP kelas 7 Kemendikbud. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita semuanya sama-sama berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Untuk itu, perhatikan di papan tulis. Kita masih melanjutkan materi kita, yaitu mengenai sifat-sifat himpunan. Minggu yang lalu, kita sudah belajar sifat-sifat himpunan. Pertama, mengenai kardinalitas himpunan. Yang kedua, yaitu himpunan kuasa atau dikatakan juga himpunan bagian. Maka ini yang kita lanjutkan adalah yang ketiga, yaitu kesamaan dua himpunan. Kesamaan dua himpunan. Ini yang akan kita bahas. Perhatikan di papan tulis. Untuk mengetahui kesamaan dua himpunan, harus kita ketahui ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, perhatikan. Syarat yang pertama yaitu banyak anggota kedua himpunan harus sama. Yang kedua syaratnya, A bagian dari B dan B bagian dari A. Perhatikan contoh. Diketahui himpunan A sama dengan, buka kurung kurawal, anggotanya, perhatikan penulisannya, harus huruf kecil. A, D, I, K. Tutup kurung perawal. Himpunan B sama dengan, buka kurung perawal, anggotanya K, I, A, D. Tutup kurung perawal. Untuk mengetahui apakah kedua himpunan tersebut sama, harus memenuhi kedua syarat. Mari kita cek bersama. Perhatikan papan tulis. Untuk himpunan A, ini harus kita cari, yaitu banyak anggota kedua himpunan. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai kardinalitas. Jadi di sini harus kamu periksa banyak himpunan A. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Lanjut. Banyak anggota himpunan B. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Yaitu NB sama dengan 4. Sampai di sini kita sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu banyak anggota kedua himpunan. Ternyata dari sini NA sama dengan 4, NB sama dengan 4, dapat diambil kesimpulan, yaitu A ekivalen B. A ekivalen B. Jadi itu syarat yang pertama. Sekarang kita cek apakah memenuhi syarat yang kedua. Kita perhatikan anggotanya. Anggota himpunan A
di sini ada huruf A. Kita perhatikan pada anggota himpunan B. Ternyata anggota himpunan A juga ada di B. Begitu juga huruf K. Begitu juga huruf I. Begitu juga huruf D. Sehingga jika kamu cek semua anggota himpunan A ada di himpunan B dan sebaliknya anggota himpunan B ada pada anggota himpunan A, maka dikatakan A subset B dan B subset A. Atau dengan kata lain, A bagian dari B dan B bagian dari A. Sehingga sampai di sini kita sudah memenuhi syarat yang kedua. Dapatlah disimpulkan. Kesimpulan. Dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi anak-anak harus dicek apakah himpunan A dan B itu memenuhi kedua syarat tersebut. Dari sini dapat kita gambar bagaimanakah diagram Venn-nya. Perhatikan. Diagram Venn yaitu berbentuk persegi panjang. Ingat cara menggambarnya. Dengan S di sudut kiri atas, yaitu semesta pembicaraan. Maka kita gambarkan himpunan A. Kurva tertutup sederhana. A. Nih. Sudah kita cek tadi, NA sama dengan 4, NB sama dengan 4, A subset B, B subset A. Maka gambar diagram Venn-nya, perhatikan. Untuk himpunan A berimpit dengan himpunan B. Kurvanya. Sehingga di sini A sama dengan B. Barulah kita tuliskan anggotanya di dalam lingkaran A sama dengan B. A, D, I, K. Inilah gambar diagram Venn. Untuk A sama dengan B. Baiklah, sekarang kita lanjut, yaitu contoh yang kedua. Diketahui himpunan M sama dengan, buka kurung kurawal, X, di mana X kurang dari atau sama dengan 6. Untuk X, anggota bilangan asli. Himpunan N sama dengan, buka kurung kurawal, anggotanya A, B, C, D, E, F. Tutup kurung kurawal. Ditanya, apakah himpunan M sama dengan himpunan N? Perhatikan, cara penyelesaiannya tetap berdasarkan dua syarat tersebut. Harus dipenuhi. Yang pertama, banyak anggota harus sama. Yang kedua, harus saling anggotanya subset.
yaitu A subset B atau B subset A. Kalau di sini M subset N dan N pun subset M. Itu dia. Sekarang kita perhatikan penyelesaian. Karena himpunan M masih dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, maka harus kita cari dulu anggota daripada M, yaitu diwakilkan dengan X. Perhatikan, untuk X kurang dari 6 atau sama dengan 6. Untuk bilangan asli, tentu kamu sudah ingat, bilangan asli dimulai dari 1. Maka di sini X sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sama dengan 6. Inilah anggota daripada himpunan M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita cari anggota himpunan N, yaitu sudah tertera A, B, C, D, E, F. N, kita tulis kembali A, B, C, D, E, F. Kita cek berapa banyakkah N daripada M, banyak anggota M. Ayo kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. N, M sama dengan 6. Sekarang N, himpunan N, kita hitung banyak anggotanya. N, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Sehingga di sini syarat yang pertama sudah terpenuhi. Banyak anggota himpunan M sama dengan banyak anggota himpunan N. Sekarang kita cek syarat yang kedua. Apakah anggota M terdapat di N atau sebaliknya? Apakah anggota N terdapat di M? Perhatikan, anggota M angka 1 kita cari pada himpunan N, ternyata tidak ada. Angka 2 juga tidak ada. Angka 3 sampai angka 6 tidak ada pada himpunan N. Begitu juga himpunan N. Anggotanya huruf A, kita cari pada anggota huruf himpunan M. Ternyata tidak ada. Sehingga di sini dapat kita simpulkan M bukan subset daripada N. Dan N juga bukan subset daripada M. Jadi anggotanya berbeda. Tidak ada satupun anggota M yang ada di N. Begitu juga N tidak ada anggotanya di himpunan M. Maka M bukan bagian N dan N bukan bagian M. Syarat yang kedua tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dapatlah disimpulkan. Kesimpulan, himpunan M tidak sama dengan himpunan N. Jadi anak-anak, tidak bisa ditawar bahwa kedua syarat tersebut harus dipenuhi kalau kita mau menentukan apakah himpunan tersebut sama.
Untuk itu, kita perhatikan bagaimanakah diagram Venn-nya. Ayo, kita lihat. Kita gambar diagram Venn. Bentuk persegi panjang S di sudut kiri atas. Itu harus diingat. Kita lihat. Di sini karena anggota himpunan M tidak ada pada N, begitu juga anggota himpunan N tidak ada pada anggota himpunan M, otomatis kedua himpunan itu saling lepas. Perhatikan gambarnya, saling lepas. Ini M, ini N. Barulah kita tuliskan anggota M di dalamnya, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga himpunan N. Kita tuliskan anggotanya. A, B, C, D, E, F. Karena kedua himpunan itu saling lepas, maka dikatakan kedua himpunan itu tidak sama. Baiklah anak-anak, materi kita mengenai kesamaan dua himpunan sudah saya jelaskan dengan dua contoh, di mana kedua contoh itu sudah saya terangkan. Dan ingat, harus memenuhi dua syarat sehingga dikatakan dua himpunan tersebut sama. Untuk itu ada tugasnya, yaitu tugas pertama, tentukan atau tuliskan 3 contoh himpunan yang sama. Itu tugasnya, yaitu kamu buat ada 3 contoh himpunan yang sama. Masalah nama himpunan itu bebas, terserah kepada ide kamu. Yang pasti sudah saya terangkan harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, banyak anggota harus sama. Yang kedua, harus anggota pertama bagian dari anggota kedua, atau anggota kedua bagian dari anggota yang pertama. Itu yang harus diingat. Untuk itu, materi kita hari ini sudah selesai. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada semua yang fokus terhadap materi kita. Untuk itu, tetap semangat. Saya yakin dan percaya, ketika kamu rajin, cita-citamu pasti tercapai.